Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Mirapsari, NIM 2020188037. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi blok metodologi penelitian milik saya yang berjudul Hubungan Kualitas Penggunaan Rekam Medis Elektronik dengan Kepuasan Pengguna di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Untuk pendahuluan, latar belakang, banyak permasalahan yang ditimbulkan terkait rekam medis konvensional, seperti lamanya waktu tunggu, hilangnya berkas rekam medis, membutuhkan ruang yang luas dalam penyimpanan berkas rekam medis. Hal tersebut akan mempengaruhi pelayanan kesehatan yang berdampak pada kepuasan pengguna. Untuk itu, menurut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2022, diwajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan melakukan proses transisi ke rekam medis elektronik paling lambat 31 Desember 2023. Rekam medis elektronik ini memiliki peran penting dalam proses akreditasi rumah sakit dalam menyajikan berbagai informasi yang berkaitan dalam pelayanan kepada pasien. Dan juga dalam rekam medis elektronik ini sendiri mencakup seluruh data pelayanan, data pasien di setiap kunjungan di pelayanan kesehatan. Diketahui di unit rawat jalan Rumah Sakit Siti Khadijah Cabang Sepanjang ini telah beralih menjadi rekam medis elektronik. Dimulai tanggal 28 Juni 2022 sudah diberlakukan pendaftaran secara online yang sebelumnya pendaftaran menggunakan secari kertas. Menurut studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pelaksanaan penerapan rekam medis elektronik ini dirasa masih belum maksimal diterapkan di unit rawat jalan Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Hal tersebut berkaitan dengan user atau penggunanya. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan pengembangan dalam hal kualitas dan penggunaan rekam medis elektronik untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Rumusan masalah, bagaimanakah hubungan kualitas penggunaan rekam medis elektronik dengan kepuasan pengguna di unit rawat jalan Rumah Sakit Siti Khadijah Cabang Sepanjang? Tujuan dan manfaat. Tujuan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kualitas penggunaan rekam medis elektronik dengan kepuasan pengguna di unit rawat jalan Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Kemudian yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama, untuk mengidentifikasi kualitas penggunaan rekam medis elektronik di unit rawat jalan Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kepuasan pengguna dalam pengaplikasian rekam medis elektronik. Yang ketiga, untuk menganalisis hubungan kualitas penggunaan rekam medis elektronik dan kepuasan pengguna. Untuk manfaatnya juga dibagi menjadi dua, meliputi yang pertama manfaat teoritis. Yang pertama, bagi institusi pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pembelajaran dan bahan perbandingan mengenai teori yang ada dengan teori yang di lapangan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan acuan referensi dan sumber informasi. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi peneliti, diharapkan peneliti ini dapat mengaplikasikan ilmu serta kemampuan dan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman selama melakukan penelitian. Untuk bagi rumah sakit, penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, dan dapat juga untuk menyempurnakan kualitas penggunaan rekam medis elektronik. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama, rekam medis elektronik ini dapat didefinisikan sebagai rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggara pelayanan kesehatan. Rekam medis ini sendiri mencakup data seluruh rangkaian pelayanan kesehatan kepada pasien, meliputi seperti identitas, kemudian riwayat pasien, diagnosis, seperti itu. Untuk kualitas rekam medis elektronik ini digambarkan sebagai tingkat pelayanan kesehatan
dalam meningkatkan hasil kesehatan yang dapat diukur dengan mengidentifikasi persepsi pasien atau profesional kesehatan. Untuk kepuasan pengguna rekam medis elektronik ini sendiri merupakan suatu tolak ukur tingkat keberhasilan penerapan sistem informasi menyangkut kinerja sistem informasi sesuai atau tidak dengan pengguna yang dituju, baik atau tidak terhadap pengguna yang dituju. Itu merupakan suatu definisi kepuasan pengguna. Untuk selanjutnya yaitu Human Organization Technology atau HOTFIT model. Untuk penelitian ini menggunakan HOTFIT model. Dasar pemikiran model ini berasal dari model kesuksesan sistem informasi Delon McLean. Manusia, organisasi, dan teknologi merupakan komponen penting dalam sistem informasi kesehatan. Untuk komponen manusia atau human itu sendiri, menilai sistem informasi dari sudut pandang kesehatan dan sisi pengguna sistem atau sistem use. Untuk komponen organisasi atau organization, ini menilai sistem dari sisi struktur organisasi dan lingkungan organisasi. Untuk komponen teknologi atau teknologi ini sendiri, menilai sistem dari sisi kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan. Untuk Human Organization Technology HOTFIT model ini, peneliti rasa sesuai dengan apa yang akan dilakukan penelitian mengenai kualitas dan penggunaan rekam medis elektronik terhadap kepuasan pengguna. Nah, untuk kerangka konseptual penelitiannya ini, peneliti ini yang diteliti, untuk yang garis putus-putus yang tidak diteliti. Jadi yang tidak diteliti yaitu organisasi dan kinerja rekam medis elektronik. Untuk yang diteliti, untuk teknologi ini meliputi kualitas sistem, yaitu yang pertama yang diteliti itu mengenai kemudahan yang dipelajari, kemudahan penggunaan, waktu respon, kegunaan dan ketersediaan fitur, keandalan sistem, kelengkapan fitur, fleksibilitas sistem, dan keamanan. Untuk kualitas informasi, meliputi akurasi, mudah dipahami, kelengkapan informasi, ketepatan waktu, relevansi, dan konsistensi. Untuk kualitas layanan yang akan diteliti, yaitu daya tanggap, empati, jaminan, dukungan teknis. Untuk manusia, meliputi kepuasan pengguna, kelengkapan, keakuratan, kemudahan, ketepatan format. Kemudian, penggunaan sistem rekam medis elektronik. Nah, dari semua ini akan peneliti gunakan kuesioner terbagi menjadi 5 yang meliputi kuesioner pertama kualitas sistem, kedua informasi, kemudian ketiga layanan, kemudian penggunaan sistemnya seperti apa, bagaimana dengan penggunaannya, seperti kemudahannya, begitu akan mempengaruhi kepuasan pengguna atau tidak. Nah, selanjutnya untuk hipotesis penelitian H0, tidak ada hubungan kualitas pengguna rekam medis elektronik dengan kepuasan pengguna di unit rawat jalan Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Kemudian H1 ada hubungan kualitas penggunaan rekam medis elektronik dengan kepuasan pengguna di unit rawat jalan Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Untuk metode penelitian, dasar penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik observasional dengan menggunakan jenis tadi cross-sectional. Untuk analitik observasional ini sendiri, peneliti ingin mencari hubungan antara kualitas dan penggunaan rekam medis elektronik dengan kepuasan pengguna. Untuk cross-sectional ini dipilih karena penelitian ini akan diambil dalam satu waktu. Untuk populasi, seluruh pengguna rekam medis elektronik rawat jalan Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang yang terbagi menjadi 3 hak akses yang akan dijabarkan di slide berikutnya. Untuk sampel, kriteria inklusi meliputi jajaran manajemen rumah sakit yang meliputi top manajemen, middle manajemen, lower manajemen. Kemudian ada pengguna rekam medis elektronik di Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Kemudian yang ketiga, pengguna ini telah bekerja di Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dengan minimal masa kerja 1 tahun dan status kepegawaiannya tidak sedang dalam masa percobaan. Untuk kriteria eksklusinya, responden mengundurkan diri, responden tidak melakukan pengisian kuesioner. Untuk sampel, rumus sampelnya ini untuk penghitungan strata agar sampelnya ini rata di setiap stratanya yang diambil,
peneliti menggunakan rumus dari Sugiono dengan N kecil I sama dengan N besar I per N besar kali N kecil. Untuk N kecil I merupakan jumlah sampel menurut stratum, N kecil merupakan jumlah stratum sampel seluruhnya, N besar I merupakan jumlah populasi menurut stratum, N besar merupakan jumlah populasi seluruhnya. Nah, untuk pembagian populasi dan sampelnya secara lebih detail sebagai berikut. Yang pertama, tingkat manajemen. Meliputi 1. Top manajemen, unit, direktur, jumlah populasi 1, kemudian wakil direktur bidang administrasi dan keuangan 1, kepala bagian umum 1, bagian keuangan 1, bidan pelayanan medik 1, bidan pelayanan penunjang 1 dengan jumlah total 6. Untuk penghitungan sampelnya 6/70 kali 60 sama dengan 5,14 sama dengan 5 responden. Middle manajemen meliputi instalasi rawat jalan, jumlah populasi 5, instalasi laboratorium 1, farmasi 1, gizi 1, kasir instalasi 1, jumlah total 9, dengan sampel 9/70 kali 60 sama dengan 7,71 sama dengan 8 responden. Lower manajemen, perawat 15, bidan 10, radiologi 6, rekam medik 9, analis 4, farmasi 6, administrasi 5 dengan jumlah total 55. Untuk sampelnya 55/70 kali 60 sama dengan 47,14 sama dengan 47 responden. Untuk jumlah total populasi keseluruhan ada 70. Untuk sampel yang telah dilakukan perhitungan sebanyak 60 sampel. Untuk metode penelitian, besar sampel menggunakan rumus Slovin. Untuk N kecil, rumusnya N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar kali E kuadrat. Untuk N merupakan perkiraan besar sampel minimum, N besar perkiraan besar populasi atau 70 orang, E kesalahan yang dapat ditolerir 5% atau 0,05. Untuk perhitungannya, N sama dengan 70 per 1 plus 70 kali 0,05 kuadrat, N sama dengan 70 per 1 plus 0,175 didapatkan nilai perkiraan besar sampel minimum 59,5 dibulatkan menjadi 60. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan jenis probability sampling dengan teknik disproportional stratified random sampling. Teknik ini dipilih peneliti dikarenakan untuk populasi penelitian ini dibagi menjadi 3 strata. Dan untuk di setiap stratanya ini memiliki jumlah yang berbeda. Jadi peneliti menggunakan teknik sampling tersebut. Definisi operasional untuk yang pertama variabel independen dibagi menjadi 2, yaitu kualitas rekam medis elektronik. Dengan definisi operasionalnya penilaian penggunaan terhadap sistem, informasi, dan layanan yang dihasilkan dari rekam medis elektronik. Cara pengukurannya ini, pengukuran dilakukan dengan cara menggunakan instrumen kuesioner dengan jumlah kuesioner 31 butir. Guna hasil ukurnya, setiap butir pertanyaan akan menghasilkan nilai. Skala datanya ordinal. Hasil ukur ini meliputi sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, netral 3, setuju 4, sangat setuju 5. Kemudian penggunaan rekam medis elektronik. Penilaian rekam medis elektronik yang dilihat dari frekuensi penggunaan user merupakan definisi operasionalnya. Kemudian cara pengukuran dilakukan dengan cara menggunakan instrumen kuesioner dengan jumlah kuesioner 8 butir. Hasil ukurnya, setiap butir pertanyaan menghasilkan nilai sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, netral 3, setuju 4, sangat setuju 5 dengan skala data ordinal. Untuk variabel dependent, kepuasan pengguna. Definisi operasional, penilaian respon user terhadap penggunaan rekam medis elektronik. Cara pengukuran dilakukan dengan cara menggunakan instrumen kuesioner dengan jumlah kuesioner 8 butir. Hasil ukur, setiap butir pertanyaan akan menghasilkan nilai sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, netral 3, setuju 4, sangat setuju 5 dengan skala data ordinal. Metode penelitian untuk berikutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian ini dengan variabel independen, kualitas rekam medis elektronik, dan penggunaan rekam medis elektronik. Untuk variabel dependen adalah kepuasan pengguna rekam medis elektronik. Instrumen penelitian pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk mengumpulkan data secara langsung tentang pilihan kualitas dan penggunaan rekam medis elektronik serta kepuasan pengguna terhadap penerapan rekam medis elektronik. Untuk metode penelitian selanjutnya lokasi dan waktu. Lokasi
Penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit Dr. Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang Kabupaten Sidoarjo, khususnya di unit rawat jalan. Untuk waktu, penelitian dilakukan pada bulan Maret 2023 sampai Juni 2023. Untuk prosedur pengambilan data, yang pertama, dilakukan studi pendahuluan di Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Kemudian pengurusan izin penelitian, rekomendasi etik di etik penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian pengurusan izin penelitian di Rumah Sakit Siti Khadijah, kemudian penetapan sampel penelitian berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, observasi data dengan menggunakan kuesioner terhadap kualitas penggunaan rekam medis elektronik dengan kepuasan pengguna, kemudian tabulasi data, kemudian pengolahan dan analisis data menggunakan aplikasi SPSS versi 25, kemudian pendidikan hasil dan kesimpulan dari analisis data penelitian. Nah, untuk pengolahan dan analisis data, jadi semua data penelitian diolah dengan Microsoft Excel 2013 dengan memasukkan data atau entry. Kemudian data dimasukkan pada aplikasi pengelolaan data SPSS versi 25. Kemudian, analisis data yang digunakan ada analisis bivariat menggunakan uji korelasi non-parametric Spearman correlation, karena peneliti ingin menghubungkan variabel independen, yaitu kualitas penggunaan rekam medis elektronik yang dikategorikan berupa skala data ordinal. Jadi, analisis menggunakan uji korelasi non-parametric Spearman ini karena peneliti ini ingin mencari atau menghubungkan dari variabel yang ada. Kemudian bagian alur penelitian, yang pertama dilakukan perizinan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya, kemudian perizinan penelitian di Rumah Sakit Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Selanjutnya, populasi yang digunakan yaitu seluruh pengguna rekam medis elektronik rawat jalan di Rumah Sakit Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang yang terbagi menjadi 3 hak akses. Kemudian sudah ditentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yang akan digunakan sebagai penelitian, eksklusi tidak digunakan. Kemudian teknik pengambilannya dengan disproportional stratified random sampling. Untuk sampelnya, seluruh pengguna rekam medis elektronik rawat jalan Rumah Sakit Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang yang terbagi menjadi 3 hak akses dengan N60, kemudian observasi data kualitas dan penggunaan rekam medis elektronik, kemudian observasi data kepuasan penggunaan rekam medis elektronik. Kemudian data dari penelitian hasilnya akan diobservasi, dimasukkan tabulasi data pada Microsoft Excel 2013. Kemudian analisis data penggunaan uji Spearman menggunakan SPSS versi 25, kemudian didapatkan hasil penelitian, kemudian akan didapatkan kesimpulan. Nah, berikut daftar pustaka yang digunakan oleh peneliti. Sekian pemaparan proposal skripsi blok metodologi penelitian dengan judul hubungan kualitas dan penggunaan rekam medis elektronik terhadap kepuasan pengguna di rawat jalan Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Khadijah Cabang Sepanjang Sidoarjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.